Halo semuanya, salam Indonesia Ngarit. Kali ini kita membahas beberapa gejala umum penyakit domba dan cara mengatasinya. Karena penting bagi para peternak untuk mengenali tanda-tanda penyakit ini agar dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan domba-domba kita. Yang pertama, kita coba mengenali bagaimana gejala penyakit pernapasan. Ya, beberapa penyakit pernapasan yang umum yang menyerang domba kita meliputi pneumonia, yaitu radang paru-paru, dan pasteurilosis. Gejalanya seperti apa? Gejalanya biasanya domba mengalami sesak napas, batuk, atau bersin berulang-ulang, dan mengeluarkan lendir dari hidung. Domba akan mengalami nafsu makan yang terus menurun. Kemudian badannya demam. Bagaimana cara mengatasinya? Domba yang sakit kita isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit terhadap domba-domba yang masih sehat. Domba yang kita isolasi itu, kita karantina itu, kita beri obat antibiotik yang sesuai ya, dengan cara menyuntik di bawah kulit atau meminta tolong pada dokter hewan terdekat. Nah, kita juga harus menjaga lingkungan kandang tetap bersih dan kering agar tidak ada kuman-kuman atau bakteri di sana. Kemudian yang kedua, coba kita kenali bagaimana gejala penyakit yang menyerang pencernaan. Beberapa penyakit pencernaan yang umum yang menyerang domba termasuk enterotoksemia. Enterotoksemia, cacingan, dan bloat. Gejala enterotoksemia yaitu nafsu makannya berkurang atau makan lebih sedikit dari biasanya. Domba mengalami kegelisahan dan lemah. Terjadi pembengkakan di dalam perut. Nah, jika dia mencret atau diare, itu tinjanya bau busuk. Biasanya jika tidak tertolong akan mengalami kematian mendadak tanpa gejala sebelumnya. Cara menangani penyakit ini, jangan melakukan perubahan makan yang tiba-tiba. Kemudian kita memberikan vaksin secara rutin untuk melindungi domba kita dari penyakit ini. Yang berikutnya, penyakit yang menyerang pencernaan yaitu cacing. Adapun gejala jika domba kita terkena cacingan yaitu biasanya ada penurunan berat badan, kurus, bulunya lebih kusam dan tidak berkilau. Dia juga kehilangan nafsu makan, mencret, atau mengeluarkan tinja yang berdarah. Itu tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Nah, cara mengatasi cacingan ini yaitu kita melakukan program pencegahan cacing secara teratur dengan obat cacing yang sesuai. Biasanya kita berikan berkala 3 bulan atau 6 bulan. Dan menghindari pemeliharaan domba dalam lingkungan yang terlalu padat. Domba yang terlalu padat itu kurang bagus dan gampang ada penyebaran cacing-cacing di sana. Berikutnya adalah bloat. Gejalanya adalah pembengkakan di perut. Domba kesulitan bernapas. Domba terlihat gelisah. Kemungkinan juga dia muntah, ya. Cara mengatasi bloat yaitu pemberian makan dengan hati-hati untuk mencegah konsumsi makanan yang berlebihan atau terlalu banyak serat sekaligus. Kita harus memberikan obat anti bloat sesuai dengan petunjuk dokter hewan. Yang sering terjadi adalah penyakit kulit. Penyakit kulit pada domba bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan produktivitas hewan. Gejala penyakit kulit ini, tanda-tandanya, domba
menggaruk-garuk atau menggosok tubuh secara berlebihan. Nah, kulit yang kering, mengelupas, atau berkerak, itu juga tanda-tanda dari gejala penyakit kulit ini. Kemudian bulu-bulunya rontok, ya, pada area tertentu, pada area yang terkena penyakit itu. Terus kalau parah ada luka atau lecet pada kulit ya karena sering digosok-gosokkan itu. Cara mengatasinya, kita harus menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita memberikan obat-obatan, ya obat kulit, obat skabies itu banyak dijual di toko-toko peternak atau kita minta dokter untuk mengatasinya. Penyakit yang berikutnya adalah penyakit mata. Penyakit mata ini karena infeksi disebabkan oleh berbagai patogen dan harus ditangani dengan cepat untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Ya. Gejalanya bagaimana? Ya, gejalanya gampang, bisa kita lihat. Ya, biasanya domba kita kalau matanya merah, kemudian bengkak atau berair, ya, secara berlebihan dengan cara menggosok-gosokkan kepalanya ke dinding kandang, itu tanda-tandanya domba kita terserang penyakit mata. Ini tidak boleh dibiarkan, harus diatasi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita harus membersihkan mata domba secara ya lembut lah, hati-hati dengan menggunakan air besi dan air hangat. Pemberian salep atau tetes mata tentu saja kita minta rekomendasi dari dokter hewan, jangan sembarangan ya. Yang berikutnya adalah penyakit neurologis, yaitu kehilangan keseimbangan atau berjalan terhuyung-huyung, gerakan tubuh yang tidak koordinatif ya, kadang-kadang juga tremor kejang ya, menggigil gitu. Ada perubahan perilaku seperti kebingungan atau agresif yang tidak biasa. Nah, jika domba kita mengalami atau kita ketahui tanda-tandanya seperti itu, maka kita harus segera mengatasinya. Caranya yaitu mengisolasi domba tersebut, domba yang sakit itu, untuk mencegah penyebaran penyakit terhadap domba-domba yang masih sehat. Kita harus segera berkonsultasi kepada mantri hewan atau dokter hewan sesegera mungkin. Berikutnya adalah penyakit zoonosis. Beberapa penyakit domba dapat menular ke manusia. Gejalanya mirip dengan penyakit pada manusia. Misalkan demam, mual dan muntah, kemudian diare. Itu termasuk penyakit zoonosis. Cara mengatasi bagaimana? Cara mengatasinya yaitu memastikan kebersihan domba-domba kita, dan kita mandikan secara berkala, kita cukur secara berkala. Kemudian kita juga harus menjaga diri menggunakan perlengkapan perlindungan diri, misalkan pakai sarung tangan atau pakai sepatu boot itu. Nah, jika terjadi domba kita seperti ini, kita segera panggil dokter hewan atau mantri hewan untuk mengatasi dan menyembuhkan penyakit ini. Teman-teman, mengenali penyakit domba adalah sebuah langkah penting dalam merawat hewan ternak secara baik. Kita harus selalu mengawasi domba kita, melakukan pemeriksaan secara rutin, dan tentu saja kita berkonsultasi dengan mantri atau dokter hewan jika kita mencurigai ada penyakit-penyakit yang menyerang domba kita. Dengan perawatan dan tindakan yang tepat, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan domba yang kita pelihara. Terima kasih. Salam Indonesia Ngarip.